gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari
kirimu katakan kamu keren hari ini, haleluya. Kamu keren, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali teman-teman, yes. Mari sama-sama kita mau persiapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan dan kita persiapkan hati untuk boleh menerima firman Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Yesus Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
sini anak-anak mudamu ya Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami semua bersatu hati datang ke tempat ini Tuhan. Mungkin kami punya kesibukan yang lain, tapi hari ini kami datang ke tempat ini Tuhan untuk beribadah. Bukan untuk apa-apa, tapi hanya untuk mencari Engkau Tuhan. Hanya untuk mencari setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena Engkau tahu kami anak-anak mudamu di sini sangat memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam masa depan kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam keluarga kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam pekerjaan kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam studi kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap jodoh kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, Tuhan bantu kami supaya kami dapat menangkap apa yang menjadi firman Tuhan. Apa yang menjadi suatu reminder daripada Tuhan buat kami secara pribadi. Supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Supaya kami dapat hikmat-Mu, supaya kami dapat kasih-Mu. Supaya kami dapat perintah-perintah-Mu. Sehingga setiap langkah yang kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk ibadah ini, mengucap syukur untuk praise and worship, terima kasih, mengucap syukur juga Tuhan buat setiap teman-teman yang hari ini melayani di multimedia, usher, singer, WL, tim acara, semuanya Tuhan kami mengucap syukur atas kesempatan yang tidak henti-hentinya Tuhan berikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, buka hati kami, izinkan kami benar-benar mendengarkan dan memperhatikan apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Taruh dalam setiap hati kami apa yang Tuhan mau sampaikan secara pribadi. Biar anak-anak muda di tempat ini semuanya mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah saja maka setiap hati anak muda di tempat ini semuanya akan dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Ya puji Tuhan. Widih, puji Tuhan rame loh hari ini. Saya mengucap syukur sekali teman-teman. Oke, shalom. Wah kurang semangat. Mana ini api-api NTT-nya ini, masa waktu di NTT kita bisa lompat-lompat, bisa nari, teriak sekenceng-kencengnya, tapi begitu kita ibadah kita malu-malu lagi. Nah itu salah satu reminder juga loh teman-teman. Saya sapa lagi ya, shalom. Oh haleluya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan ya, hari ini tema yang saya bawakan ini jujur saya pribadi waktu dapat ini tuh kayak terkagum-kagum sama Tuhan. Waduh, kok serem banget Tuhan. Waduh, kok keren banget Tuhan bisa kasih materi firman ini buat teman-teman sekalian. Karena saya percaya setiap anak muda di tempat ini itu perlu kedua kata ini, passion and purpose. Passion and purpose. Nah, saya ini suka meniru ketua YES kita ya, suka buka KBBI, jadi saya juga buka KBBI juga ya. Passion and purpose. Jadi passion dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah gairah atau semangat yang kuat atau keinginan yang kuat. Bisa diartikan juga berarti passion itu adalah sebuah keinginan untuk melakukan sesuatu dengan antusias yang tinggi, dengan keinginan itu yang tinggi gitu. Itu dan menjadikan seseorang ingin melakukan sesuatu itu dengan kayak greget gitu loh, kayak gitu. Itu passion. Oke. Terus purpose. Nah, purpose ini dalam arti bahasa Indonesianya, karena purpose bahasa Inggris ya. Dalam arti bahasa Indonesianya, purpose itu adalah fungsi, tujuan, atau maksud, atau kegunaan, atau kalau boleh saya artikan secara pribadi, purpose itu adalah makna kehidupan atau tujuan kehidupan gitu ya. Nah, sebelum lebih dalam tentang passion and purpose, kita sama-sama belajar dari satu tokoh anak muda yang menurut saya sangat inspiratif buat teman-teman dan masih relate sampai hari ini buat anak-anak muda karena saya pribadi juga terberkati sama tokoh ini. Tokohnya adalah Gideon, teman-teman. Ada yang tahu Gideon? Angkat tangannya, boleh? Wih, kok jangan malu-malu. Gini loh, kayak tadi Tirsa kesaksian saya gitu. Gideon tahu gitu. Oke, ada yang tahu ya. Oke, sebelum saya baca firman Tuhan, saya mau cerita sedikit dulu. Jadi Gideon ini adalah salah satu hakim yang Tuhan tunjuk untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah sebelum ada Gideon itu ada tokoh namanya Deborah, tokoh wanita gitu. Tapi Gideon ini ceritanya setelah Deborah ini. Deborah ini pokoknya udah perang, udah menang gitu ya. Sampai akhirnya
banyak generasi-generasi baru yang lahir, tapi sayangnya generasi-generasi yang baru lahir ini mereka itu semakin jauh dari Tuhan gitu. Semakin malah ikut ke allah-allah lain gitu, menyembah berhala kayak gitu. Makanya sama Tuhan Israel ini diserahkan ke bangsa yang namanya Midian. Gideon, Midian. Nah, bangsa Midian ini karakternya, ini teman-teman perhatikan ya, karena nanti di akhir aku akan kembali ke cerita awal ini ya. Jadi Midian ini karakternya waktu dia menjajah bangsa Israel, karakternya itu suka merebut. Jadi setiap bangsa Israel punya panen sesuatu, itu diambil lah sama Midian, dijarah lah istilahnya. Setiap punya gandum diambil. Makanya waktu itu dikatakan di firman Tuhan, Israel tuh sampai melarat sekali. Sampai miskin pol gitu ya, bahasa Surabaya, miskin pol. Karena ya itu semua yang dia punya itu dijarah. Gitu. Sampai akhirnya Israel itu baru ingat lagi sama Tuhan, terus doa sama Tuhan, dan di doanya itu ya minta diselamatkan lah sama Tuhan. Baru setelah itu Tuhan itu kasih tahu firman lewat satu nabi. Nabinya ini gak disebutkan namanya siapa, cuman dialah orang yang mendatangi Gideon waktu itu. Dan ngasih tahu ke Gideon, nanti kamu nih yang nyelamatin bangsa Israel tuh kamu gitu. Nah kita baca sama-sama aja di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai 16. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai 16. Sama-sama baca ya. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Perhatikan setiap kata demi kata ya. Malaikat itu duduk, malaikat Tuhan datang ke Gideon yang sedang mengirik gandum ke tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepada Gideon, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi ini kata-kata yang diucapkan ke Gideon. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, kenapa kok semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika kami berkata, bukankah Tuhan yang menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi waktu itu Gideon udah dibilang bahwa dia itu pahlawan gagah berani, tapi sayangnya waktu itu imannya dia itu masih kecil. Jadi dia sempat mempertanyakan juga sama malaikat Tuhan itu, loh Tuhan, kalau memang Tuhan yang bebaskan aku, terus mana mujizat-mujizat yang dulu katanya nenek moyang itu merasakan mujizat-mujizat dari Tuhan tuh mana gitu. Kok sekarang kita malah dijajah sama Midian gitu ya. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15. Tetapi jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Itu ya. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Amin. Amin. Oke. Passion and purpose. Passion and purpose. Nah, poin yang pertama kita akan sama-sama belajar. Poin yang pertama, kecil sama dengan besar. Sama-sama bilang, kecil sama dengan besar. 1, 2, 3. Kecil. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Kecil sama dengan besar. Kecil sama dengan besar. Tuhan memang bilang ke Gideon. Dan ini menurut saya sangat relate buat kita juga ya. Tuhan memang bilang sama Gideon waktu itu, kamu tuh pahlawan yang gagah berani. Tapi responnya Gideon waktu itu apa? Aduh Tuhan,
katanya Tuhan yang menyertai aku, kok nggak ada yang nolong aku, kok Israel kok nggak ada yang tolong gitu. Mana pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu, di nenek moyangku gitu kan. Itu respon pertama. Respon keduanya, si Gideon ini juga masih bilang loh, Tuhan aku nih paling kecil loh, aku suku paling kecil, terus aku anak bungsu lagi gitu. Soalnya waktu itu orang Israelku tuh kan sangat meninggikan anak sulung ya. Jadi biasanya otoritas tuh ada pada anak sulung, tapi ini Tuhan pakai anak bungsu gitu ya. Nah waktu itu Gideon tuh masih meragukan Tuhan. Ketika dia dipanggil sama Tuhan, terus sampai akhirnya dia juga sempat mau minta tanda sama Tuhan, tapi hari ini saya nggak bahas soal tandanya, saya bahas soal Gideonnya. Kita balik ke ayat 14, Hakim-Hakim 6 ayat 14. Di ayat 14 ini dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Perhatikan baik-baik ya. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Nah waktu itu Tuhan tuh cuman bilang 3 hal sama Gideon. Waktu Gideon tuh meragukan dirinya sendiri ya. Tuhan cuma bilang 3 hal sama Gideon. Yang pertama Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Itu yang Tuhan bilang. Terus yang kedua di ayat 14 ini Tuhan bilang, pergilah dengan kekuatanmu. Pergilah dengan kekuatanmu. Nah terus yang ketiga Tuhan mempertegas lagi, Tuhanlah yang mengutus dan menyertai. Jadi 3 hal. Tuhan cuma bilang Tuhan menyertai Gideon. Terus Gideon pergilah dengan kekuatanmu. Terus yang ketiga Tuhan cuman bilang Tuhanlah yang mengutus dan menyertai. Jadi Tuhan itu waktu itu gak minta apa-apa sama Gideon. Dia cuman bilang apa? Pergilah dengan kekuatanmu. Pergilah dengan kekuatanmu. Atau bahasanya itu bisa saya sederhanakan gini. Semampumu wes. Gitu. Semampunya kamu berjuang, pergilah. Pergilah semampumu, kamu mampunya seberapa, pergilah. Itu yang Tuhan bilang. Nah awalnya saya pribadi gak notice ini gitu. Tapi di poin pertama kan kecil sama dengan besar ya. Tapi Tuhan itu ternyata notice hal kecil yang dipunyai Gideon. Yang mungkin kita waktu baca ayat ini juga gak terlalu notice ya. Itu di ayat 11. Kemauan yang kecil oleh Gideon hari itu ada di ayat yang ke-11. Diceritakan bahwa Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Nah sebenarnya ini tuh enggak sesuai. Karena apa? Karena mengirik gandum itu harusnya di tempat yang luas, di tempat yang terbuka. Jadi mengirik gandum itu artinya memisahkan jerami dari gandumnya. Jadi gandumnya diambil, terus jeraminya dipisahkan gitu ya. Nah ini tuh harusnya dilakukan di tempat terbuka. Tapi waktu itu Gideon itu melakukannya di tempat yang tersembunyi. Di tempat yang tersembunyi dia ada di situ gitu. Tapi kenapa kok Gideon itu mau ada di tempat yang tersembunyi itu? Ingat yang tadi saya bilang di awal, karakternya Midian apa? Suka merebut apa yang jadi punyanya Israel. Jadi Gideon ini punya kemauan kecil. Kita bisa lihat dari mana? Karena dia mau melakukan tanggung jawab di tempat tersembunyi untuk menyelamatkan Israel. Dia mengirik di tempat yang kecil, gak apa-apa, tersembunyi gak apa-apa. Bahkan resikonya besar, suatu saat kalau dia ketahuan dia bisa yang dibunuh karena dia yang provide makanan gandum itu gitu. Tapi dia mau melakukan itu di tempat yang kecil meskipun tersembunyi. Dan itulah maksudnya kemauan kecil yang Tuhan lihat dari Gideon. Yang mungkin hari ini Tuhan juga lihat ada teman-teman. Mungkin teman-teman juga nggak punya keberanian sebesar Gideon juga. Tapi teman-teman ada kemauan kecil dari dalam hati yang mungkin kalian lakukan secara tersembunyi gitu ya. Orang lain nggak tahu, mungkin kamu sekedar mendoakan orang lain. Itu dilihat kok sama Tuhan. Dan itu hal kecil yang sedang Tuhan kerjakan gitu. Nah ditambah lagi Gideon ini orangnya nggak pede. Tuh, lihat dari mana yang tadi Gideon bilang, loh Tuhan aku kan bangsaku tuh Manasye itu paling kecil. Udah lagi aku tuh anak bungsu lagi. Berarti dia ini gak pede gitu loh. Dia gak percaya diri sama dirinya sendiri kalau dia ini bisa mengalahkan Israel. Nah jadi
waktu itu Gideon tuh makanya kayak hampir nggak percaya gitu loh. Loh kok aku sih yang dipilih gitu. Aku siapa gitu. Aku ini masih kecil sekali, aku anak bungsu dan aku dari bangsa yang kecil gitu. Kok Tuhan pilih aku gitu. Nah 2 hal kecil yang dipunyai Gideon tuh apa? Kemauan yang kecil dan rasa percaya diri yang kecil. Kemauan yang kecil dan rasa percaya diri yang kecil. Nah 2 hal kecil ini itu dipakai Tuhan loh teman-teman, luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Karena 2 hal kecil ini, kemauan yang kecil dan tingkat percaya diri yang kecil, itu besar di mata Tuhan. Berarti ini bukti bahwa Tuhan itu gak pernah cari orang yang sudah hebat, enggak. Tuhan itu gak pernah cari orang yang sudah berhasil, enggak. Tuhan itu justru cari orang-orang yang gagal. Terus bahkan firman Tuhan apa? Tuhan itu dekat sama orang yang patah hati. Mungkin kamu habis patah hati, aku gak tahu ya. Tuhan itu sama hal-hal yang kecil ini dia bisa lakukan hal yang besar gitu loh. Ini bukti bahwa Tuhan itu bukan cari yang sudah mampu, tapi Tuhan itu memampukan yang mau. Memampukan yang mau. Amin. Ya, setelah itu ceritanya Gideon minta tanda, tapi tadi kan saya sudah bilang saya nggak bahas tanda. Langsung kita lompat di ayat 25 sampai 27, masih di Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 27. Nah, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. 26. Kemudian didirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Ayat 27. Ini patut diperhatikan ya, ayat 27. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, tapi yang menarik di kalimat kedua. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ya. 2 hal kecil yang tadi Gideon punya ya, kemauan yang kecil dan rasa percaya diri yang kecil. Setelah itu Tuhan masih encourage dia, gak apa-apa. Aku yang menyertai engkau, Tuhan yang menyertai engkau. Baru akhirnya perintah Tuhan yang pertama itu turun, yaitu apa? Memusnahkan, simpelnya itu memusnahkan mezbah-mezbah ibadah-ibadah berhala gitu ya, tempat ibadah berhala. Tapi di ayat 27 dikatakan di kalimat yang kedua, Gideon itu masih takut. Tetapi karena dia takut. Padahal Tuhan bilang apa? Dia pahlawan gagah berani. Tapi dia masih takut di ayat ke-27. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya bla bla bla, maka dilakukannya pada waktu malam. Nah, boleh saya bilang ini tuh passion teman-teman. Kenapa kok passion? Karena ketika kamu mau, kamu tuh mengusahakan. Meski kamu takut. Ketika Gideon mau, Gideon tuh mengusahakan, tapi dia takut. Dia masih takut gitu. Tapi dia tetap mengusahakan, ya udah deh, yang penting aku lakukan firman Tuhan, aku takut, ya udah malam aja gitu. Ini passion teman-teman, semangat yang kecil, ada kemauan yang kecil dari hal kecil yang disertai Tuhan, makanya dia mengusahakan. Dia mengusahakan untuk tetap melakukan firman Tuhan, dia berupaya gitu loh. Dan inilah passion yang harusnya kita anak-anak muda itu punyai. Kalau bahasa kerennya sekarang lagi tren itu ya, quiet quitting gitu. Ketika kita nggak setuju akan sesuatu, kita nggak mau melakukan sesuatu, jadi kita memilih diam, nggak melakukan apa-apa. Hei anak muda, bukan itu yang Tuhan mau. Passion yang ada dalam hatimu itu, Tuhan mau kamu responi. Tuhan mau kamu melangkah dan mengupayakan. That's passion. Semangat kecil, gairah kecil itu bisa membangkitkan sesuatu hal yang besar.
Tapi kalau kamu berhenti, kalau kamu stop, kalau kamu males, gak akan terjadi apa-apa dalam hidupmu. Kamu gak akan berubah karena kamu stuck di situ. Jadi ini passion yang mau kita sama-sama, Tuhan mau kita sama-sama belajar. Kalau kamu ada passion kecil aja, mungkin kamu cuman mau sedikit dan kamu gak sepercaya diri itu untuk melakukan sesuatu. Tapi at least kamu mau melakukan, kamu pasti berusaha. That's passion. Once ada kemauan, ketika sudah ada kemauan, ada semangat kecil, ada passion sedikit dalam hatimu, kamu pasti mau kok melakukan itu. Passion. Sama-sama bilang passion. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amin. Passion. Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua. Purpose 1:450. Nah ini baru kita masuk ke cerita Gideon yang terkenal. Hakim-Hakim 7 ayat 2. Setelah Gideon tadi melakukan kehendak Tuhan yang menghancurkan setiap tempat ibadah Allah lain, akhirnya Tuhan bawa dia untuk benar-benar perang melawan Midian. Dan ya ini cerita yang terkenal itu, yang awalnya 32.000 tapi jadi 300 ya. Di ayat 2 kita sama-sama baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah, jujur waktu saya baca ini saya agak memposisikan diri sebagai Gideon ya. Jadi saya merenungkan gitu. Kok kenapa ya Tuhan? Tuhan tahu loh kalau teman-teman baca ya. Tuhan tahu loh lawannya Gideon ini, orang Midian itu ada 135.000 orang. Terus katanya 32 orang itu lebih maksudnya Tuhan gak berkehendak 32 orang itu untuk perang. Masalahnya 32 orang itu sudah sedikit teman-teman buat mengalahkan 135 orang. Tapi waktu itu Tuhan tetap bilang, udah kamu terlalu banyak 32.000 itu. Jadi Tuhan filter. Nah Tuhan filter 2 hal. Yang pertama yang takut dan gentar gak usah ikut. Jadi bicara apa? Bicara orang yang memang sudah dari awal gak mau berusaha. Bicara orang yang dari awal udah nyerah. Itu yang takut dan gentar. Takut gak apa-apa, tapi kalau takut dan gentar itu berarti dia ketakutan sampai dia mengundurkan diri. Berarti dia udah menyerah sebelum bertanding. Itu filter pertama. Filter kedua itu soal cara minum air. Dan yang saya tangkap dari sini cara minum air itu bicara soal manner atau karakter. Karena minum air itu kan kebiasaan ya. Nah karakter kita juga dibentuk dari kebiasaan kita. Jadi 2 hal yang Tuhan filter. Orang yang udah ketakutan, gak mau perang, gak mau berusaha itu sudah gak usah ikut. Terus yang kedua, orang yang gak mau dirubah karakternya udah gak usah ikut. Kalau kamu bebal udah gak usah ikut sekalian. Itu yang Tuhan filter ya. Jadi tinggal 300 orang. Nah teman-teman saya percaya teman-teman percaya matematika ya. Jadi 135.000 dibagi 300 orang. Berapa? 450. Ya betul. Karena sesuai poinnya. Karena sesuai poinnya, betul. Nah berarti waktu itu 1 orang Israel mengalahkan 450 orang Midian. Kita aja bertengkar sama satu teman tuh capek. Ini 1 orang melawan 450 orang. Kayak gak masuk akal gitu loh. Gak masuk akal sama sekali. Nah berarti kapasitas 1 orang ini itu bisa mengalahkan 450 orang. Dan itulah kita teman-teman anak-anak muda yang dipakai Tuhan. Ketika Tuhan bersama kita, kita juga orang seperti itu. Kita juga Israel yang bisa mengalahkan 450 orang. Yang mungkin kita gak pernah ngalami ya. Tapi kita bisa, kita punya kapasitas sebesar itu gitu loh. Dan tadi kembali lagi, saya masih mikir gitu loh. Kenapa sih Tuhan kok tetap harus filter orang ini? Terus kenapa kok Tuhan itu harus
menurunkan jumlah orang Israel yang perang jadi 300? Jawabannya tetap balik lagi di ayat yang kedua itu tadi. Hakim-Hakim 6 ayat yang kedua. Ada dua hal. Alasan kenapa kok Tuhan itu mau filter orang-orang Israel ini, ada dua hal. Yang pertama, dikatakan bahwa lebih banyak dari yang ku kehendaki. Lebih banyak daripada yang ku kehendaki. Terus yang kedua, jangan-jangan Israel memegahkan diri. Jadi tujuannya Tuhan itu ada dua. Lebih banyak daripada kehendak Tuhan. Terus yang kedua, nanti Israel itu sombong. Gitu ya. Nah kalau boleh saya sederhanakan lagi supaya teman-teman nangkep. Point of view-nya Tuhan adalah, yang pertama Tuhan itu punya kehendak buat setiap orang Israel yang perang pada waktu itu. Jadi dia 1 lawan 450, Tuhan itu punya kehendak buat satu orang itu yang mengalahkan 450 orang. Itu ya. Terus yang kedua, kenapa kok Tuhan mau itu? Karena Tuhan mau Israel itu ingat bahwa kemenangan itu hanya datang daripada Tuhan. Kemenangan itu hanya datang daripada Tuhan. Nah berarti ini bicara purpose teman-teman, 1:450 ini bicara purpose. Purpose-nya apa? Supaya orang Israel itu ingat kalau Tuhan itu punya rencana buat masing-masing orang Israel yang waktu hari itu perang. Tuhan itu mau setiap orang yang waktu itu perang dengan Israel ini perang lawan Midian. Setiap orang itu bisa mengalami Tuhan, itu kehendak Tuhan. Terus yang kedua, supaya nggak fokus sama kemenangan. Nggak fokus sama kemenangan. Maksudnya apa fokus sama kemenangan? Gini, euforia atau rasa senang gitu ya ketika kita berhasil melakukan sesuatu. Itu bisa ada, sama kayak kita habis di LMT ya. Euforianya tuh masih ada, kesenangan tuh masih ada. Tapi Tuhan tuh gak mau kita bergantung sama itu. Karena semangat itu sebentar lagi mungkin hilang. Mungkin akan padam lagi gitu. Mungkin akan diterjang badai terus kita udah lupa lagi kesenangan kita waktu YLMT kemarin. Nah Tuhan tuh gak mau kita fokus sama kesenangan-kesenangan itu aja gitu. Oh aku habis misi Rek gitu. Untuk supaya aku terisi lagi berarti aku harus misi lagi. Gak gitu. Maksudnya Tuhan itu adalah setelah misi itu justru baru awal. Makanya Tuhan itu juga mau hal yang sama Israel. Jangan sampai Israel ini cuman seneng-seneng tok karena habis perang dia menang ya udah wow happy gitu. Tapi lupa siapa yang bawa kemenangan. Tapi lupa siapa yang bawa mereka, memampukan mereka untuk menang. That's purpose teman-teman. Nah berarti Tuhan ini bicara bahwa melalui perang ini Tuhan ini mau setiap orang yang ikut perang itu mengalami Tuhan secara pribadi. Mengalami Tuhan itu bukan bicara soal ketika aku perang aku dapat kemenangan sudah selesai enggak. Ketika aku kerja aku dapat uang selesai enggak. Ketika aku belajar aku dapat nilai bagus selesai enggak. Tapi Tuhan itu mau kita dapat purpose-nya atau maknanya. Jadi sekalipun kita perang kita enggak menang, tapi kita bisa merasakan Tuhan itu loh purpose-nya. Atau kita belajar, sekalipun kita enggak juara 1 gitu ya. Tapi kita seneng, karena dalam proses belajar itu kita melibatkan Tuhan, oh enggak apa-apa, aku tetap damai, aku tetap happy. Itu loh yang Tuhan itu mau kita ngerasain purpose-nya. Jadi kerja sekalipun dibayar enggak dibayar, tapi kamu tuh seneng karena kamu sudah melakukan itu bersama Tuhan. Kerjamu itu jadi kayak pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Hanya dan kalau boleh saya simpulkan ya, passion itu bicara hal kecil yang bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan apa? Ya kita bisa semangat, kita suka cita, kita mau ambil tanggung jawab, kita mau taat. Itu passion yang bisa kita lakukan. Tapi purpose itu bicara hal yang besar. Bicara soal kamu ketika melakukan itu kamu taruh Tuhan di mana sih gitu. Ketika kamu kerja itu kamu taruh Tuhan di mana sih? Apakah kamu taruh Tuhan kalau misalkan kamu dapat proyek besar aja gitu. Atau kamu taruh Tuhan ketika kamu mau masuk kuliah yang jurusan yang kamu ingini aja gitu. Itu bicara purpose. Hanya ketika passionmu atau semangat yang kamu punya, kemauan kecil yang kamu punya, itu dijadikan satu dengan purpose yang daripada Tuhan. Dengan tujuan atau makna yang daripada Tuhan. Dampakmu itu bukan buat 1-2 orang temanmu enggak, tapi buat 450 orang. Dampak kita satu orang ini bisa buat memenangkan 450 orang. Amin, sampai ribuan amin ya. Amin.
Gitu. Nah, berarti apa? Your little obedience save others. Ketaatan kecilmu hari ini tuh bisa menyelamatkan orang lain. Karena purpose itu bisa buka atau tutup pintu keselamatan orang lain. Berarti ini bicara apa? Ya anak muda, kita tuh sangat amat bisa dipakai Tuhan. Kita ini sangat amat bisa diurapi Tuhan gitu. Tapi bicara apa? Bukan karunianya, bukan orangnya. Tapi bicara Tuhan tuh pakai kita loh teman-teman. Semua yang ada di tempat ini, kecil besar, kamu pede gak pede, kamu gak ada keinginan untuk melayani Tuhan, ada keinginan, kamu gak tahu cita-citamu kayak apa, kamu gak tahu masa depanmu kayak apa, kamu tuh dipakai Tuhan. Amin. Kamu tuh dipakai Tuhan loh. Dan jujur cara pribadi, ada waktu juga buat saya pribadi itu ada waktu di mana mungkin saya juga gak bisa punya iman sebanyak yang saya mau gitu. Maksudnya saya kan sudah melayani juga. Jadi saya tuh punya pressure untuk punya iman itu seharusnya bisa lebih tinggi dari teman-teman. Tapi enggak teman-teman. Saya tuh juga sama aja kayak teman-teman. Saya tuh juga enggak bisa sehebat kalian malah gitu. Tapi memang enggak akan ada yang pernah terjadi. Tuhan enggak akan pernah pakai kita kalau kita enggak membiarkan diri kita dipakai Tuhan. Enggak akan ada yang terjadi kalau kita enggak fight buat sukacita kita. Kalau kita enggak fight buat damai sejahtera dalam hati kita. Kalau kita enggak fight buat masa depan kita. Kalau kita enggak fight buat apapun yang kita rasa di depan, kita enggak fight buat contentment. Tahun lalu saya bicara soal contentment, kepuasan atau kecukupan dalam hati. Kalau kita enggak fight buat itu, enggak akan ada yang terjadi. Masa depanmu ya gitu-gitu aja. Karena masa depan itu hanya di tangan Tuhan. Dan hanya di tangan Tuhan buat orang-orang yang apa tadi? Yang enggak takut dan gentar dan yang karakternya mau dirubah. Nah kalau kita hari ini sudah ketakutan, belum apa-apa sudah takut, belum apa-apa sudah takut. Gimana Tuhan mau pakai gitu. Terus kalau hari ini kita masih bebal, kita nggak mau dirubah, kita dikoreksi, kita dikasih tahu, enggak lah, udahlah aku nggak ikut-ikut gitu, udahlah aku nggak aktif aja mending gitu. Daripada aku salah, udahlah gitu. Terus kapan mau dipakai Tuhan? Gitu. Kalau kamu nggak fight, hidupmu tenang-tenang aja, kamu mau tenang-tenang aja, sumpah nggak apa-apa. Kamu mau tetap berteman sama teman-teman yang bawa kamu ke arah buruk, nggak apa-apa, sungguhan. Terus kamu mau tetap kejar duniawi, jian, cuan, gak apa-apa, sungguh gak apa-apa. Tapi sampai suatu saat kalian tuh akan sadar bahwa semua itu kosong. Kalian gak akan pernah dapat kepuasan dalam hati karena gak ada Tuhan di situ. Gak ada Tuhan di zona nyaman, gak ada Tuhan di teman-temanmu yang buruk, gak ada Tuhan di cuan dan di jian gitu ya, gak ada. Itu. Nah, satu ayat yang saya dapat waktu YLMT di malam hari terakhir gitu ya. Di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Boleh saya undang pemain musik sama WL Singer juga. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Boleh bangkit berdiri, kita sama-sama perkotakan firman ini ya. Ya, Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. Sama-sama bilang, tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. Satu kali lagi. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Ingat, kita sebagai Israel, kita itu we don't fight for a victory. Kita enggak perang untuk dapat kemenangan. Tapi kita perang karena kita sudah dapat kemenangan. Amin. Karena kita sudah menang dalam Tuhan. Nah, pertanyaan kenapa kok kita masih kalah gitu. Ingat, di awal aku bilang karakternya Midian apa? Suka mencuri, merebut.
Nah hari-hari ini yang iblis lagi curi dari kalian tuh apa? Damai sejahtera, sukacita, kekhawatiran tuh Tuhan nggak mau kita tuh sampai dicuri sama iblis. Dan itulah karakternya iblis, sama kayak orang Midian ini. Setiap kali kita berbuah apa diambil, setiap kali kita berbuah apa diambil, setiap kita panen diambil. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kita nggak perang sama dia, kita ini kosong loh. Karena setiap panennya kita udah diambil. Terus kita gimana mau bertumbuh gitu. Kalau setiap buah diambil, setiap buah kesabaran diambil, setiap buah sukacita diambil, setiap buah ketekunan diambil. Karena kita enjoy. Ketika kita dicuri itu kita merasa enjoy. Terus kita enjoy dengan overthinking kita enjoy dengan zona nyaman kita enjoy dengan merasa bahwa kita stuck, kita enjoy merasa kayak gitu. Berarti kita kalah, itu bukan karena kita kalah perang, enggak. Tapi karena kita menyerahkan diri. Tuhan gak mau kita menyerahkan diri karena kita sudah menang kok. We fight from a victory. We don't fight for a victory. Kita gak perang untuk dapatkan kemenangan, kita perang karena kita sudah menang untuk mempertahankan itu. Padahal kalau firman Tuhan yang terakhir tadi bilang apa? Kalau misalkan tidak ada yang bisa misahkan kita dari kasih Tuhan. Berarti setiap kita melangkah, kita tuh pasti bisa kok. Setiap kita mau ambil tanggung jawab, kita pasti bisa. Setiap kita taat, Tuhan pasti perlengkapi. Setiap kita dapat tanggung jawab baru, Tuhan pasti perlengkapi. Setiap kita diproses sesuatu, kita pasti bisa melewati proses itu. Karena Tuhan cuma bilang 3 hal yang Tuhan bilang ke Gideon tadi ya. Aku menyertai engkau. Hari ini Tuhan Yesus menyertai engkau, hai anak-anak muda. Terus yang kedua, Tuhan cuma bilang, pergilah dengan kekuatanmu. Ya apa yang kamu punya sekarang? Kamu punya talenta apa? Ya itu pakai. Karena Tuhan itu gak minta yang lebih dari apa yang kamu punya kok. Pergilah dengan kekuatanmu semampumu deh. Kamu mampunya seberapa, ayo jalan sama Tuhan. Baru yang ketiga Tuhan tegaskan lagi, bukankah aku yang mengutus engkau, bukankah Tuhan yang mengutus engkau, hai anak-anak muda. Do something. Bukan, makanya di misi itu selalu dikasih tahu bahwa jangan biarkan dirimu nganggur. Itu salah satu tips ketika misi ya. Jangan biarkan dirimu nganggur, tapi benar-benar kamu harus melayani. Bukan bicara soal misinya, tapi bukankah your life is a mission. Hidupmu itu juga misi loh. Misi dari Tuhan loh. Dan ketika kamu bisa memenangkan dengan passionmu, dengan kemauanmu yang kecil, dengan percaya dirimu yang kecil, passionmu yang kecil itu, dengan purpose-nya Tuhan, kamu itu memenangkan 450.000 jiwa. Weh, amin. Kalau passionmu buat video, bukan soal skillnya, tapi kamu libatkan Tuhan gak waktu kamu ngedit video? Jadi berkat gak sih itu? Kalau soal kerja, bukan soal berapa uang yang kamu dapat. Tapi kamu sudah naruh hati Tuhan gak di pekerjaanmu? Kayak Kolose 3 ayat 23. Kalau kamu belajar, bukan soal rankingmu, tapi soal kamu mengalami Tuhan gak dalam kamu proses belajar itu. Passion dan purpose ini Tuhan itu mau kerjakan buat kita anak-anak muda, amin. Pertanyaannya, maukah kau dipakai Tuhan hari ini? Amin, amin. Ratusan ribuan anak muda, visi gereja kan ratusan ribuan anak muda itu jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan bicara soal jadi pendeta, enggak. Hamba Tuhan itu bicara full heart dari dalam hati. Kamu di keluarga melakukan untuk Tuhan, kamu kerja, kamu melakukan untuk Tuhan. Kamu punya prestasi bagus, kamu melakukan untuk Tuhan. Kamu sepenuh hati, kamu full heart. Sepenuhnya kasih Tuhan, itu hamba Tuhan. Kayak gitu. Passion dan purpose keduanya penting. Passion bicara gimana kamu melakukan sesuatu. Purpose bicara kenapa kamu melakukan sesuatu. Lakukanlah keduanya bersama Tuhan. Karena kita akan menang karena Tuhan sudah beri kemenangan. Dan kalau kamu taat, passion dan purpose ini sebenarnya udah jamin masa depanmu. Masa depanmu aman lah sudah. Kalau kamu melakukan passion dan purpose sama Tuhan. Tapi inti dari firman ini apa sih? Kenapa kok aku sharingkan soal passion dan purpose? Bicara soal masa depan teman-temanmu.
Hari ini anak muda, jangan hanya khawatir soal masa depanmu. Masa depanmu aman ketika kamu melakukan passion dan purpose dari Tuhan. Tapi masalahnya ketika kamu melakukan passion dan purpose daripada Tuhan, itu tuh menyelamatkan masa depan teman-temanmu loh. Menyelamatkan masa depan teman-temanmu yang sekarang mungkin lagi khawatir, depresi, anxiety dan lain-lain sebagainya. Yang lagi bingung khawatir akan masa depan. Jadi hari ini purpose-nya Tuhan tuh bukan buat kita aja. Buat ya 1:450 itu loh. Buat 450 orang temenmu. Your little obedience saved them. Your little obedience saved them. Jadi bukan bicara soal masa depan kita lagi. Karena ketika kamu berguna dan kamu mau dipakai Tuhan, masa depan orang lain tuh ada di tanganmu juga kok. Masa depan orang lain tuh ada di tanganmu. Itu purpose-nya Tuhan ada dalam kita hari ini. Seperti ketaatan Gideon, passion dan purpose, akhirnya dia berhasil selamatkan Israel. Bukan hanya Gideon aja ya yang menang waktu dia perang, enggak. Tapi seluruh Israel tuh menang lawan Midian. Hanya karena ketaatan satu orang, Gideon. Bukan hanya hari ini 450 orang temanmu, saya enggak ajak mereka untuk Kristen, untuk percaya Tuhan tuh pasti. At least teman-temanmu percaya Tuhan. Tapi purpose yang kedua yang lebih dalam adalah, sudahkah 450 orang temanmu ini merasa dikasihi sama Tuhan? Karena mereka hanya tahu kasih dari Tuhan tuh dari kamu. Kalau kamu gak ada kasih, gimana mereka tahu kasihnya Tuhan? Gak ada. Itulah purpose yang Tuhan mau kasih buat kita. Jadi passion and purpose, do it for God. Because it will save all people around you. Mari kita nyanyikan satu pujian. Resapi benar-benar lirik lagu ini ya teman-teman. Jangan takut, ku berdiam untuk percaya. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang menuntun langkahku. Biar semua kehendak-Mu terjadilah atasku. Kita sama-sama nyanyikan dari lubuk hati yang paling dalam setiap lagu. Datanglah mendekat kepada Tuhan mulai dari hari ini. Tuhan bilang jangan takut hai anak muda. Karena Tuhan yang menyertai engkau kemanapun kau pergi.
setiap hal kecil yang mungkin mereka sudah lakukan, mereka sedang lakukan, mereka akan lakukan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dengan purpose yang daripada Tuhan. Biar gak hanya anak-anak muda di tempat ini yang dimenangkan, tapi semua teman-teman mereka, keluarga mereka, rekan-rekan mereka, semuanya Tuhan yang menangkan mereka. Karena kami percaya Tuhan, kami gak akan pernah bisa sendirian. Masa depan kami hanya bisa cerah kalau sama Tuhan. Jodoh kami bisa dapat yang terbaik hanya kalau sama Tuhan. Kerjaan kami hanya bisa berhasil kalau sama Tuhan. Pelayanan kami hanya bisa menjadi berkat kalau kami bersama Tuhan. Jadi biarlah roh-Mu Tuhan yang terus menuntun kami semua di tempat ini. Supaya setiap passion yang kecil dengan purpose yang besar daripada Tuhan bisa kami satukan. Bisa kami lakukan sehingga kami bisa benar-benar berdampak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setelah ini Roh Kudus yang mengartikan lebih dalam lagi buat setiap dari mereka. Setelah ini mungkin mereka akan pulang tempat masing-masing. Biarlah Tuhan sertai mereka dengan rema yang baru, dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan yang baru. Karena kami percaya Tuhan, semua orang di tempat ini semuanya akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap langkah hidup kami, setiap pergumulan kami, setiap pikiran-pikiran kami, setiap overthinking kami, setiap hati yang gak tenang ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu biar Tuhan ubah jadi sebuah kemenangan. Karena kami sudah menang bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap berdiri ya teman-teman. Kita akan tutup ibadah pada sore hari ini. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan sudah sertai jalannya ibadah Yes di tempat ini. Berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Firman-Mu sudah diberitakan, Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Ibu Desideria. Berkati dalam pekerjaan, usaha, perjodohan semuanya, permasalahan kehidupannya ditolong Tuhan, hidupnya jadi kesaksian dan mempermuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar mau pulang Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat, kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan kedua tangan di dada. Dan firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami yang ada di dalam surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Silakan duduk. dalam kasih